10 tahun Mas, kita udah sampai sejauh ini. Rasanya kayak baru kemarin aku pakai kebaya putih pernikahan itu ya. Iya, waktu cepat banget berlalu. Kamu baik-baik aja kan Mas Yuda? Aku ngerasa akhir-akhir ini kamu sering diem. Enggak kok. Aku cuma mikir soal proyek di kantor. Banyak yang harus diberesin. Kamu tahu Mas, aku kadang mikir mungkin kita terlalu sibuk sama pekerjaan ya, sampai lupa apa yang sebenarnya kita cari di pernikahan ini. Kita cuma butuh waktu sayangku. Semua ini gak mudah, tapi aku yakin kita bisa jalanin ini. Iya, aku ngerti. Kadang aku juga merasa kita berusaha terlalu keras buat sesuatu yang gak akan datang ke kita. Aku tahu senyum itu gak sepenuhnya jujur. Senyum Mas Yuda selalu kayak jendela kaca, kelihatan jelas tapi gak pernah bisa disentuh. Malam itu di restoran mewah itu, aku sadar ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku cuman gak tahu apa. Halo, kelihatannya lukisan ini menarik perhatian kamu. Iya, ada sesuatu yang berbeda. Kayak lukisan ini punya cerita yang gak selesai. Itu memang maksudnya. Saya pengen orang yang lihat lukisan ini merasa jadi bagian dari ceritanya. Kamu pelukisnya? Hahaha, iya, saya Alina. Kamu juga suka seni lukisan kayak gini? Nama saya Yuda. Saya nggak terlalu paham seni lukisan, tapi ada sesuatu lukisan ini yang bikin saya nggak bisa berhenti lihat. Mungkin kamu cuma butuh sesuatu yang berbeda. Kadang seni bisa ngasih kita perspektif baru yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada sesuatu di mata perempuan ini. Kayak dia ngerti apa yang aku cari. Bahkan sebelum aku sempat nanya, malam itu aku pulang dengan perasaan yang belum pernah aku rasain lagi sejak lama, yaitu perasaan hidup kembali. Dengan suara tenang dan hikmat saudara Yuda dan saudari Alina, hari ini Anda berada di hadapan Tuhan untuk mengucapkan janji suci pernikahan. Apakah Anda, Yuda, bersedia menerima Alina sebagai istri Anda untuk mencintai, menghormati, dan mendampinginya dalam suka dan duka hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Dan Anda, saudari Alina, apakah Anda bersedia menerima Yuda sebagai suami Anda untuk mencintai, menghormati, dan mendampinginya dalam suka dan duka hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Mas Yuda, kamu yakin ini nggak salah? Aku takut suatu hari nanti. Alina, aku tahu ini gak sempurna, tapi aku yakin sama kita. Aku yakin sama kamu. Aku tahu ini nggak bener, tapi ada bagian dari hatiku yang nggak bisa berhenti berharap. Aku pengen percaya, walau cuma sebentar, bahwa aku bisa bahagia. Bahkan kalau akhirnya aku harus kehilangan semuanya. Mas Yuda, ini apa? Una, aku bisa jelasin. Jelasin apa Mas? Kamu nikah lagi? Kamu tega ngelakuin ini ke aku? Setelah semua yang kita lewati bersama, kamu anggap apa Mas 10 tahun pernikahan kita? Aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu, Una. Aku cuma pengen sesuatu yang berbeda. Aku ngerasa... Kamu ngerasa apa Mas? Aku gak cukup buat kamu. Aku ini istri kamu. 10 tahun kita menikah Mas. 10 tahun. Apa aku gak pernah dukung kamu? Apa aku pernah bikin hidup kamu susah? Aku tahu, Una, kamu istri yang baik. Tapi aku cuma... Kamu cuma apa? Kamu cuma egois Mas. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Kamu pikir aku gak punya perasaan? Hatiku pecah malam itu. Aku gak percaya pria yang aku cintai bisa ngelakuin ini ke aku. Dia yang selalu aku anggap rumah, sekarang jadi orang yang paling asing. Aku gak tahu kamu itu siapa Mas. Aku gak bisa tinggal sama orang yang tega ngelakuin ini ke aku. Una, tunggu. Kita bisa bicarain ini. Gak ada lagi yang perlu dibicarain Mas. Jadi kamu yang namanya Alina? Iya, saya Alina. Kak Una, saya
Saya nggak tahu harus ngomong apa. Kak Una, kamu manggil aku kakak. Kamu tahu nggak? Kamu udah ngehancurin rumah tangga aku. Saya nggak tahu, Kak. Saya nggak tahu Mas Yuda udah punya istri. Waktu saya tahu, semuanya udah terlambat. Terus kenapa kamu terusin? Kalau kamu tahu dia udah punya istri, kenapa kamu nggak pergi? Karena saya sayang dia, Kak. Saya pikir dia juga sayang sama saya. Tapi saya nggak tahu. Tunggu, wajah kamu kayak nggak asing. Kamu siapa sebenarnya? Saya Alina. Saya anak Bu Laila sama Pak Rashid. Pak Rashid? Rashid itu nama ayahku. Jadi kamu adik tiriku. Kamu anak dari ayahku yang ninggalin aku sama ibuku waktu aku masih kecil. Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak tahu. Rasa sakit itu kembali. Luka yang pernah aku pikir udah sembuh, ternyata cuma tertutup sementara. Adikku sendiri, perempuan yang seharusnya jadi keluargaku, malah merebut suamiku. Jadi, kamu suaminya Una ya? Atau sekarang suami Alina? Saya di sini bukan untuk bahas itu, Pak Rashid. Saya mau tahu kenapa Una sama Alina nggak pernah tahu mereka saudara. Kenapa bapak ninggalin Una waktu kecil? Itu cerita lama, nak. Cerita yang nggak ada akhirnya. Pak Rashid bisa nyebut itu cerita lama, tapi buat Una itu luka yang nggak pernah sembuh. Bapak harus jelasin semuanya. Waktu itu, aku pikir aku bisa cari kehidupan yang lebih baik. Tapi hidup gak seindah itu. Aku ketemu Laila dan kami punya Alina. Aku tahu aku salah, tapi aku gak punya keberanian buat balik ke istri pertama. Aku gak pernah tahu apakah aku lebih marah atau kasihan sama pria ini. Dia yang jadi narasumber semua masalah, tapi dia juga cuma manusia penuh kesalahan. Kamu pikir aku bakal diem aja ngeliat kamu ngerebut suami aku? Kamu pikir hidup ini sinetron, Alina? Aku nggak pernah minta situasi ini terjadi, Kak. Aku juga nggak tahu dia udah punya istri waktu aku jatuh cinta sama dia. Hahaha, jatuh cinta? Kamu serius? Itu alasan paling basi yang pernah aku dengar. Kalau kamu tahu dia udah nikah, kenapa kamu gak mundur? Apa kamu gak punya hati waktu itu? Aku punya hati, tapi aku juga manusia, Kak. Aku sayang sama dia, dan aku gak tahu harus gimana waktu tahu kenyataan ini. Kamu pikir gampang buat aku? Dia bilang dia juga korban, tapi apa itu cukup buat ngilangin rasa sakitku? Adikku sendiri, perempuan yang seharusnya jadi keluargaku, malah jadi pengkhianat. Sudah, kalian berdua ini gak bakal nyelesain masalah apa-apa. Kamu diam, Mas. Kamu penyebab dari semua ini. Kalau kamu gak nikah lagi, aku gak bakal ada di sini marah-marah kayak orang gila. Aku gak pernah mau ini terjadi, Kak. Aku cuma pengen bahagia. Aku gak tahu kalau semua ini bakal ngancurin hidupmu. Bahagia? Kamu nyebut ini kebahagiaan? Kamu tahu nggak? Kebahagiaan itu neraka buat aku. Alina, ada apa nak? Mukamu dari tadi murung terus. Kamu gak seperti biasanya. Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Semua terasa salah. Coba ceritain ke ibu apa yang sebenarnya kamu rasain. Ini tentang Yuda atau Una? Keduanya, Bu. Semuanya. Aku nggak tahu gimana aku bisa benerin semuanya. Kak Una benci aku, dan sekarang aku tahu dia kakakku. Aku nggak bisa nerima ini. Alina, denger ya, hidup itu memang gak pernah sederhana. Kadang kenyataan yang kita temui bikin kita bingung atau bahkan sakit. Tapi kamu gak boleh nyerah cuma karena semua ini terasa sulit. Tapi gimana, Bu? Kak Una gak bakal pernah maafin aku. Dia terlalu marah. Aku juga gak bisa maafin diri aku sendiri. Semua ini salahku. Sayang, kamu tahu nggak? Maaf itu bukan tentang orang lain. Maaf itu tentang diri kita sendiri. Kalau kamu terus-terusan nyalahin dirimu sendiri, kamu nggak bakal pernah bisa maju. Kamu harus belajar memaafkan dirimu dulu, baru kamu bisa benar-benar minta maaf sama orang lain.
Tapi aku nggak bisa, Bu. Aku ngerasa kayak aku udah nyakitin terlalu banyak orang. Kak Una, Mas Yuda, bahkan diri aku sendiri. Aku cuma pengen semuanya selesai, tapi aku nggak tahu caranya. Kamu nggak harus tahu semuanya sekarang, nak. Yang penting kamu tahu satu hal, kamu nggak sendirian. Kamu punya ibu dan Una, dia juga butuh waktu. Sama kayak kamu, tapi percayalah, gak ada luka yang gak bisa sembuh kalau kita semua berusaha. Tapi kenapa, Bu? Kenapa hidup kita harus rumit ini? Kenapa aku harus jadi bagian dari semua kekacauan ini, Bu? Kamu tahu, nak, ibu juga pernah ngerasa seperti itu waktu ayah kamu, Rashid, pergi ninggalin kita. Ibu pikir hidup ini gak adil, tapi akhirnya ibu sadar kalau terus-terusan nyalahin hidup, kita gak bakal pernah maju. Kita harus belajar nerima apa yang udah terjadi dan fokus ke apa yang bisa kita perbaiki. Tapi Kak Una nggak bakal pernah nerima aku, Bu. Dia udah kehilangan banyak hal gara-gara aku. Una marah karena dia terluka, nak, bukan karena dia benci kamu. Kadang orang yang paling kita sayang itu juga yang paling bisa menyakiti kita. Tapi itu gak berarti kalian gak bisa saling maafin. Kamu cuma perlu kasih waktu buat dia dan buat dirimu sendiri. Kata-kata ibu hari itu kayak lilin kecil di tengah kegelapan. Aku tahu aku belum bisa nerima semuanya, tapi aku juga sadar kalau aku nggak bisa terus-terusan lari dari kenyataan. Aku mau tahu satu hal, Pak. Kenapa Bapak ninggalin aku sama Ibu waktu itu? Una, aku tahu kamu marah, tapi aku nggak bisa kasih alasan itu sekarang. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Apa Bapak sadar apa yang Bapak lakuin ke aku sama Ibu waktu itu? Aku masih muda waktu itu. Aku bodoh. Aku pikir kalau aku pergi, aku bisa kasih kalian hidup yang lebih baik. Tapi nyatanya, aku cuma ngecewain kalian. Ngecewain? Tapi itu terlalu ringan, Pak. Bapak ngerusak hidup aku. Bapak ninggalin aku waktu aku masih kecil. Waktu aku butuh seorang ayah. Aku nggak pernah punya tempat buat lari waktu aku kecil. Bapak adalah harapanku, tapi dia pergi. Dan sekarang aku cuma mau dia tahu seberapa dalam luka itu. Una, aku nggak bisa ngubah masa lalu. Tapi aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Maaf, nggak bakal balikin apa yang udah hilang, Pak. Lama nggak ketemu. Udah berapa masalah nih yang kamu bikin? Kelihatannya serius banget. Reno, aku ngerasa ini semua salahku. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Masalah istri pertama sama istri kedua itu ya, aku dengar dari orang, tapi aku nggak nyangka bakal separah itu. Yuda, aku bakal ngomong jujur ya. Kamu tuh egois dari awal, nikah lagi tanpa bilang ke Una. Itu keputusan paling bodoh yang pernah kamu ambil. Aku cuma pengen bahagia, Ren. Aku pikir dengan Alina, aku bisa dapat sesuatu yang udah lama hilang. Bahagia? Dengan nyakitin dua perempuan yang tulus dan sayang sama kamu. Una udah nemenin kamu selama 10 tahun. Alina, dia juga nggak tahu apa-apa. Kamu tuh nggak cuma ngehancurin hidup mereka, tapi juga ngehancurin diri kamu sendiri. Yuda, denger ya, kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kalau kamu nggak mulai ngambil tanggung jawab, nggak ada yang bakal baik-baik aja. Kamu harus pilih. Tapi sebelum itu, minta maaf sama mereka dengan tulus. Nggak ada alasan, nggak ada pembelaan. Minta maaf karena kamu salah. Tapi kalau aku pilih salah satu, aku bakal nyakitin yang lain. Udah nyakitin mereka, men. Tapi sekarang pilihan kamu bisa menentukan apa mereka bakal sembuh atau enggak. Jangan tambah luka mereka. Hargai mereka. Pilih dengan hati, bukan dengan ego. Malam itu kata-kata Reno terus terngiang di kepalaku. Aku sadar semua ini salahku, tapi aku nggak tahu apa aku punya keberanian buat memperbaiki semuanya. Kenapa kamu ngajak ketemu di sini? Aku cuma pengen kita ngomong. Aku tahu aku banyak salah, tapi aku nggak tahu lagi harus gimana buat nebusnya. Aku nggak ngerti, Alina. Aku nggak ngerti kenapa hidupku harus jadi serumit ini. Ayah ninggalin aku, lalu kamu muncul ngambil suamiku. Kamu tahu seberapa sakit rasanya jadi aku. Aku tahu, Kak. Dan aku nyesel. Kalau aku tahu dari awal, aku nggak akan pernah masuk ke hidup kamu. Kamu tahu nggak?
Waktu aku kecil, aku selalu berdoa punya adik. Aku pikir kalau aku punya adik, hidupku bakal lebih bahagia. Tapi sekarang, aku nggak tahu apa aku masih bisa nerima kamu sebagai adikku. Kak, aku juga nggak pernah nyangka bakal ada di posisi ini. Aku cuma pengen kita nggak terus-terusan saling nyakitin. Aku tahu aku nggak punya hak buat minta maaf. Tapi aku bener-bener nyesel, Kak. Di hatiku ada dua suara. Satu yang pengen aku jauhin dia selamanya, dan satu lagi yang bilang aku harus nerima dia. Karena seburuk apapun dia tetap darah daging ayahku. Aku nggak tahu apakah aku bisa maafin kamu sepenuhnya. Tapi mungkin kita bisa mulai dari sini. Terima kasih, Kak. Alina, kamu gak harus pergi. Kita bisa... Aku harus, Mas. Ini keputusan terbaik buat semuanya. Buat aku, buat Kak Una, dan buat Mas juga. Aku gak nyesel pernah ketemu Mas. Tapi aku tahu, aku harus mulai hidup baru. Dan Mas harus perbaiki semuanya dengan Kak Una. Baiklah, jika itu maumu, aku akan memperbaiki hubunganku dengan Una, istriku yang sudah menemani selama 10 tahun. Aku tahu, aku banyak salah dan aku gak punya alasan buat semua itu. Tapi kalau kamu masih mau, aku pengen kita mulai lagi. Mulai lagi? Kamu pikir semudah itu? Aku nggak yakin kita bisa mulai kayak dulu lagi, Mas. Aku gak minta semuanya balik lagi kayak dulu. Aku cuma pengen kita coba lagi, pelan-pelan. Aku janji, aku bakal jadi orang yang lebih baik. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya sepenuhnya, tapi mungkin kesempatan kedua itu penting, bukan buat dia, tapi buat aku juga. Semoga kedepannya bisa membaik seperti sedia kala.